Apakah Anda percaya akan adanya waktu paralel? Musim panas itu. Di situs web video pendek. Saya melihat teman-teman SMA saya. Dia sebenarnya sering memposting berbagai video syuting. Tapi yang membuatku semakin gila adalah orang ini benar-benar meretas akun saya. Namun, ketika saya pergi ke pihak lain untuk berhadapan, tapi terkejut mengetahui dia meninggal setahun yang lalu karena serangan jantung. Kembali ke masa lalu beberapa hari yang lalu. Pada hari saya mengetahui ada masalah dengan akun saya. Saat itu tanggal 23 Mei. Malam musim panas biasa. Saya mengambil kelas online hari itu. Ketika saya hanya ingin menggesek video pendek. Tapi ditemukan. Banyak pesan muncul entah kenapa di akunnya. Klik dan lihat. Ternyata itu nomor rekeningku. Di kolom komentar orang lain. Menjawab pertanyaan. Ketika pacarmu saat jatuh ke dalam air bersamaan dengan cahaya bulan putihnya. Apakah Anda akan memilih Emma Chow atau Hansin untuk melawan alam liar? Jawab konten. Maka seluruh artikel dengan nada yang tidak menyukai perempuan. Mengeluh tentang jenis pertanyaan yang diajukan pria lurus. Hehe kelas renyah. Setelah membaca jawaban ini dengan senang hati. Hilang dalam kontemplasi melankolis. Jadi manis kecil mana yang masuk akun saya? Dan mereka menulis ulasan dengan tangan. Saya menghapus komentar dengan pahit. Mengubah kata sandi lagi. Akhirnya, saya mencari pengalaman serupa dan tidak menemukan apapun. Aku menghela nafas dan hendak keluar dari software. Hanya untuk menemukan bahwa komentar benar-benar muncul lagi. Saya segera menghapusnya lagi. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk melapor ke layanan pelanggan. Hasilnya hanya diklik pada daftar pesan. Lihat saja nomor rekeningku. Pesan pribadi telah dikirim ke layanan pelanggan. Waktunya 5 detik yang lalu. Konten budaya mengatakan mengapa. Komentar saya selalu dihapus tanpa alasan. Lihat ini. Dan aku sangat marah. Tidak. Apakah pencuri ini sengaja memprovokasi saya? Jadi saya mengambil napas. Kemudian pesan di akun Anda. Mesin tik. Apa kau bersenang-senang? Tidak butuh waktu lama untuk mencuri akun saya dan berani mengeluh. Akun itu benar-benar mengirimi dirinya pesan lain. Saya pergi, ternyata saya memiliki nomor curian. Mengapa Anda menghapus komentar saya? Ini nomor rekeningku. Mengapa seseorang bebas mencuri akun video pendek? Dahiku berkeringat saat melihat ini. Ketik layanan pelanggan untuk memeriksa IP orang ini. Saya ingin menelepon polisi. Akibatnya, pihak lain mengetik bahwa Anda adalah layanan pelanggan. Apakah itu ayahmu? Berhenti meludahkan darah. Kamu troll. Apakah Anda naga bernapas api atau Anda seorang retard? Haha, aku benar-benar kesal saat melihat ini. Saya biasanya melawan langit dan bumi di ngarai. Pada saat ini, tidak ada kekuatan untuk membalas. Aku meletakkan ponselku dan mendongak marah dan meraung. Aku harus membawamu keluar. Saat aku mengangkat telepon, ada pesan baru. Ayo. Anjing peretas yang marah. Saya mengetik dengan marah. Sebagai tanggapan, beritahu saya siapa Anda. Pihak lain tampaknya tidak takut. A11 SMP dan SMA 6 kelas Luo Yunsi. Jika kau punya nyali, datang dan pukul aku. Saat aku takut padamu. Orang baik itu masih anak SMA. Saya menjawab dengan marah, Anda menunggu. Akan kulaporkan ke kepala sekolahmu sekarang. Anda belajar di ponsel Anda di malam hari. Pesannya belum terkirim. Aku kembali tersadar. Tunggu sebentar. SMP A11 adalah SMA tempat saya lulus tahun lalu. Luo Yunsi terdengar seperti seorang gadis, tidak? Aku tahu orang ini. Saya memiliki kesan tentang nama ini. Para siswa kelas 6 tampaknya telah berdiskusi. Dia bersamaku. Jadi orang ini tidak masuk perguruan tinggi dan mengulang nilai? Saya mengedit kabar baik. Saya hanya mengirim satu kalimat, Anda tunggu. Pesan tidak dapat dikirim. Layanan pelanggan Liga akhirnya menjawab. Hadapi aku seperti ini. Ini seperti percakapan skizofrenia. Dia mengatakan untuk tidak mengganggu layanan pelanggan kecil. Mengunciku di ruangan gelap. Setelah kembali ke asrama. Saya menambahkan widget, monitor kelas 6 tahun itu. Apakah Anda memiliki informasi kontak Luo Yunsi? Iya,
Kenapa kamu menanyakan ini? Aku ada hubungannya dengan dia. Sisi berlawanan telah mengetik untuk waktu yang lama. Butuh sekitar 10 menit untuk kembali ke saya. Tapi dia meninggal tahun lalu. Tiba-tiba jantungku berdegup kencang. Tanpa sadar terbungkus piyama. Siapa yang sedang bercanda? Kenapa memakai nama orang yang sudah meninggal? Datanglah ke akun video pendek saya. Apakah saya menyinggung seseorang? Monitor terus memberitahu saya. Luo Yunxi meninggal karena serangan jantung. 7 Juni adalah hari pertama ujian masuk perguruan tinggi. Dan Luo Yunxi adalah seorang yatim piatu. Setelah dia meninggal, kakek panti asuhan yang datang. Aku tidak bisa mendengar apa-apa dari sana. Mencoba mencari tahu logikanya. Awalnya saya membuka akun. Coba lakukan seperti sebelumnya. Hadapi peretas online. Tapi karena akunnya dibanet, aku hanya bisa melihatnya dengan sedih. Percakapan memarahi. Lalu aku menggunakan semua koneksiku. Pelajari tentang lingkaran sosial masa lalu Luo Yunxi. Saya kira, apakah Luo Yunxi memiliki musuh atau musuh bebuyutan? Setelah kematiannya, masih menggunakan namanya. Membuat gelombang di internet. Sayangnya, saya bertanya kepada lebih dari 10 orang. Semua orang memberitahuku. Luo Yunxi masih SMA. Saya tidak membuat teman psikopat. Tidak main-main dengan musuh psikopat. Jadi aku tidak bisa benar-benar bersama Luo Yun. Dialog Jiwa He. Pukul 1 pagi. Saya ingin duduk di tempat tidur tanpa air mata. Mainkan konten pencarian ponsel. Itu semua nama Luo Yunxi. Foto Luo Yunxi dikirim oleh teman sekelas saya. Tidak hanya itu. Gadis itu juga masuk ke dalam mimpiku malam ini. Di koridor yang bising. Pergi ke kafetaria untuk makan malam. Luo Yunxi memanggilku dari belakang. Aku menoleh ke belakang dan melihat seorang gadis manis. Fitur halus. Mata tersenyum. Dia mendengus dingin dan berteriak keras kepadamu, Chen. Apakah Anda sampai ke akun saya? Saya sangat takut sehingga saya duduk dalam mimpi saya yang sekarat. Dia dengan cepat membuka perangkat lunak dan melihat. Masih ada 24 jam sampai larangan berakhir. Kedua. Dan saya memikirkannya suatu pagi. Memutuskan untuk tidak duduk diam. Saya membuat meja. Analisis situasi Anda saat ini di atas. Nomor rekening saya saat pengeringan. Itu dicuri oleh seseorang yang menggunakan identitas almarhum. Setelah kemarin di WeChat. Kunjungan ke selusin siswa. Saya mengecualikan sesama alumni. Setelah kemungkinan menyamar sebagai dirinya. Sebutkan hanya 3 hasil yang tersisa. Salah satunya adalah anjing peretas, yang sebenarnya adalah dekan rumah kesejahteraan, San. Dinsan, untuk mengenang Luo Yunxi, yang menganggapnya sebagai miliknya. Dia menggunakan namanya untuk berjalan di sungai dan danau. Tidak hanya mencuri akun orang lain. Berpura-pura menjadi naga bernapas api. Amukan pada perangkat lunak video pendek. Kedua, anjing peretas. Ini sebenarnya istri Dinsan. Dinsan dan istrinya untuk mengenang Luo Yunxi. Amukan pada perangkat lunak video pendek. Kemungkinan terakhir adalah jumlah anjing peretas. Ini Luo Yunxi. Dia menjadi hantu untuk beberapa alasan. Berhantu. Mengamuk pada perangkat lunak. Untuk mengatasi permasalahan ketiga kota yang merajalela ini. Jadi saya memutuskan untuk memulai di alam yang. Saya bertanya kepada monitor. Mendapat telepon dari Direktur San dari panti asuhan. Dan aku meneleponnya. Dinsan mendengar bahwa saya adalah teman sekelas Luo Yunxi. Sangat tersentuh. Dinsan memberitahu saya bahwa setelah Luo Yunxi meninggal, kuburan belum menumbuhkan rumput. Tidak ada yang datang untuk menanyakan tentang dia lagi. Di bawah indulgensi persahabatan saya. Dinsan berbicara selama 3 jam. Tentang Luo Yunxi. Dan akhirnya, dia juga mengatakan bahwa Luo Yunxi masih berutang banyak padanya. Lagi pula, Luo Yunxi berjanji. Aku akan merenovasi panti asuhan setelah menghasilkan banyak uang. Dinsan tersenyum pahit. Aku mendengar desahan di hatiku. Tapi saya tidak melupakan niat awal saya. Sangat menyentuh untuk menyebutkannya sementara, Dinsan. Anda dapat pergi ke video pendek. Bagikan cerita Anda di perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak video pendek? Reaksi Dinsan sedikit di luar dugaanku.
Diperkirakan saya menanyakan usia Dinsan. Lupakan tentang naga bernapas api. Taruh dengan buruk. Pada dasarnya dalam keadaan memiliki udara masuk dan tidak keluar. Saya tiba-tiba sedikit lebih menghormati Dinsan. Akhirnya, Dinsan memberitahu saya bahwa setelah Luo Yunxi meninggal, dia membantu dengan semua barang milik Luo Yunxi, termasuk ponsel. Untuk sesaat aku merasa seperti telah menangkap sesuatu. Saya meminta model telepon. Untungnya, Dinsan sama sekali tidak bingung dalam hal ini. Tepat dikatakan. Model dan harga pasar ponsel itu sangat terpana. Itu bersamaku liburan musim panas lalu. Ponsel yang sama yang saya beli di pasar barang bekas di kampung halaman saya. Jadi apakah itu mungkin? Saya membeli ponsel Luo Yunxi sebelum dia meninggal. Lalu sehari sebelum kemarin. Pertukaran data dengan perangkat lunak video pendek Luo Yunxi. Apakah Luo Yunxi benar-benar hantu? Setelah lelucon selesai, aku akan bolak-balik. Sentuh salib yang baru dibeli di leher Anda. Dia mengklik perangkat lunak sambil menabrak empedu. Ini tidak cukup waktu, sungguh. Kalau tidak, saya bisa menggantung kuku keledai hitam di leher saya. Kali ini, saya melihat bahwa pihak lain tidak berbicara dengan layanan pelanggan lagi. Saya mengirim video taman bermain sekolah. Salinan yang menyertainya adalah, "Apa rahasiamu?" Pada saat yang sama, dia menggunakan akun saya untuk menuliskan anjing peretas. Saya mengubah kata sandi dan alamat email saya. Apalagi yang bisa kamu lakukan padaku? Pukul aku, pukul aku. Bersemangat, dengan kata lain. Murah. Dan saya mulai menguji ide saya sendiri yang lain. Saya mulai mengklik untuk mengedit dengan perasaan campur aduk. Luo Yunxi, tahun dan hari apa ini di pihakmu? Balasan berlawanan 10 Mei 2022. 9. Tidak, saya akan pergi. Kenapa kamu masih di sini? Saya perlahan mengetik dan dengan sungguh-sungguh berkata Luo Yunxi. Saya orang dari 19 Mei 2023. Kamu meninggal pada 7 Juni 2022. Ujian masuk perguruan tinggi dalam waktu dekat. Saya membeli ponsel Anda di musim panas 2022. Akhirnya tahu. Mengapa perangkat lunak video pendek kami? Data dipertukarkan. 10 menit berlalu. Luo Yunxi memperbarui jawabannya. Jika Anda menulis novel, bisakah Anda menggunakan akun Anda sendiri? Jadi saya memikirkannya. Dia kemudian menambahkan kode seri telepon. Kali ini, Luo Yunxi terdiam selama satu kelas penuh sebelum memperbarui. Maka Anda mungkin juga memberitahu saya bagaimana saya menutup telepon. Penyelamatan atau bencana. Cukup menyedihkan, ya? Aku menghela nafas. Anda meninggal karena serangan jantung. Kali ini, sisi yang berlawanan akan memperbarui dan membalas segera. Kamu siapa? Saya tidak pernah memberitahu siapapun bahwa saya mengalami serangan jantung. Hidungku sakit tanpa alasan. Terus perbarui dan jawab, maaf, teman sekelas Luo Yunxi. Aku benar-benar dari masa depan. Lalu buktikan padaku. Anda membasahi tempat tidur ketika Anda berusia 9 tahun. Saya menambahkan deskripsi Dinsan dan pipis Hello Kitty. Luo Yunxi tidak menjawab lagi. Aku menunggu dengan hati-hati. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Jawaban itu telah diperbarui lagi. Terima kasih, orang asing. Saya akan berolahraga dengan baik. Berusahalah untuk bertahan hidup hari itu. Tolong beritahu Lausan. Meski aku mati, jangan katakan apapun. Kalau tidak, saya akan pergi dan merebus kura-kuranya di malam hari. Jadi bagaimana Anda membutuhkan saya untuk membayar Anda? Mungkin agak egois untuk membalas dengan cepat. Tapi bisakah kamu melakukannya sebelum kamu mati? Jangan gunakan ponsel ini lagi. Mengapa hantu hidup di ponsel? Ini menakutkan, tapi ini ponsel baruku. Tapi itu milikku sekarang, jadi aku memikirkannya. Hanya untuk menambahkan bahwa Anda sudah mati. Ya, aku hampir menutup telepon, jangan khawatir. Aku akan berterima kasih. Anjing peretas naga bernapas api saya sangat tertekan. Siapa yang tahu kapan? Luo Yunxi. Maukah Anda berbagi hal lain dengan saya? Bagaimana aku bisa menyingkirkan hantu ini? Saya menghapus selfie dan skalanya. Khawatir dan bergegas tidur. Keesokan harinya aku tidur larut malam. Setelah bangun tertegun.
Teman sekamar Lin Feng datang dan berkata bahwa Mu Chen penasaran. Kamu menjadi sangat dalam akhir-akhir ini. Apa maksud saya? Anda berada di situs video? Hal-hal itu dikirim. Aku punya firasat buruk. Klik telepon dengan cepat. Apa yang Anda lakukan ketika Anda tahu Anda sedang sekarat? Hidup ini singkat. Apakah Anda ingin membalas dendam pada masyarakat? Pagi ini. Aku duduk di tempat tidurku di bawah sinar matahari pagi. Dengan tulus melihat telepon. Ini memancarkan rasa tragedi hampir mati. Ini harus dihentikan. Jadi saya memikirkannya. Angkat teleponnya. Bujukan yang sulit. Luo Yunxi yang membalas dendam pada masyarakat. Hentikan, Arlo. Saya akan menghapus jawaban itu. Orang yang akan menutup telepon. Dapatkan lebih banyak latihan. Berhenti bermain dengan ponsel Anda setiap hari. Setelah beberapa saat, Luo Yunxi menjawab saya, beraninya Anda? Aku tidak akan membiarkanmu pergi jika aku hantu. Aku ingin menangis, kakak. Apakah Anda pikir Anda membiarkan saya pergi sekarang? Luo Yunxi mengabaikanku. Membuat ngengat lain. Saya menonton konten video. Itu juga ditembak oleh sekolah kami. Salinan judul adalah item pertama dalam daftar rumah sakit. Saya mengikuti filmnya. Penyakit jantung atau lebih banyak berolahraga. Luo Yunxi menjawab, saya tahu, saya bertele-tele dan mati. Tentang waktu film telah berlalu. Saya mengklik perangkat lunak dan melihatnya. Luo Yunxi mulai menggunakan akun saya untuk mengirim video lanskap sekolah. Copywriter adalah Tyrannosaurus Rex dewasa yang secara teratur berolahraga. Hanya gunakan senjata dingin. Bisakah kau menang sejauh 50 meter? Harimau Siberia bergegas dengan MP5. Ke samping. Teman sekamarku tersayang Lin Feng memegang teleponnya lagi. Lebih dekat denganku dengan rasa ingin tahu. Dan aku melakukannya. Tatapan tragis menghentikannya untuk mendekat, jangan tanya. Tanyakan apakah saya mesum. Beberapa hari ke depan. Saya telah mencoba banyak cara untuk menyingkirkan Luo Yunxi. Tetapi bahkan jika telepon dikembalikan ke pengaturan pabrik, dia masih memposting beberapa jawaban aneh. Dan saya di tahun 2023. Perlahan-lahan mati secara sosial. Dan psikosis di jalan. Pergi lebih jauh dan lebih jauh. Sisi lain. Daftar Ember Luo Yunxi juga semakin kaya. Aku terkadang menyelinap untuk melihat keinginan terakhirnya. Daftar 2. Gunakan uang saku untuk makan sehari-hari. Aturan nomor 3, miliki keberanian untuk mengeluh tentang itu. Ambil Malatang sebagai toko makanan Jepang yang dijual oleh pemiliknya. Artikel 4, hapus wig dekan. Apa yang saya pergi ke kepalanya bukanlah wig. Pasal 5 pergi ke gunung di sebelah sekolah dan menunggu matahari terbit sepanjang malam. Teman aneh kalau gak update lagi. Saya mungkin begadang sepanjang malam. Serangan jantung, kematian mendadak. Saya berharap Anda bahagia. Dan sebagai teman aneh Luo Yunxi, saya akan melalui minggu magang yang sulit saat ini. Memindahkan batu bata dan plesteran di lokasi konstruksi sepanjang hari data pengukuran. 1 tahun wisuda. Saya sepanjang waktu. Saya tidak ingin mati, diri profesional di awal. Ketika saya pertama kali melamar teknik. Aku pikir, di masa depan, Anda dapat mendesain kamar sendiri di kantor. Anak. Saya tidak tahu saya akan pergi ke lokasi konstruksi setiap minggu. Kehidupan praktik. Dan naga bernapas api yang tak berperasaan itu. Masih makan makanan Jepang dan menarik rambut orang lain. Dia bolos kelas semalaman. Aku terlalu malas untuk berurusan dengan lubang besar ini. Orang-orang sampai hari ini. Di lokasi konstruksi, saya selesai mengukur data dan menyeka keringat saya. Setelah mengklik perangkat lunak lagi. Saya menemukan bahwa Luo Yunxi memperbarui artikel ke-6 untuk pergi sepanjang malam. Saksikan matahari terbit yang tidak kamu lihat terakhir kali. Akhirnya saya tidak bisa menontonnya lagi. Utas mengatakan bahwa Anda tidak setuju untuk berlari? Tidak masalah jika Luo Yunxi menjawab. Guru akan membuatku lari jika bolos kelas. Saya menjawab dengan putus asa, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Bisakah Anda berhenti mengirim video? Apa yang telah Anda kirim hari ini? Ada balasan, tapi saya ingin menjadi tipe orang yang menghasilkan $1 juta setahun. Mengerti?
Aku akan membakarmu banyak 1 juta. Perangkat lunak jahat ini yang menghubungkan saya dan Luo Yunxi. Itu adalah hari saya mendaftarkan akun. Hal-hal ini terjadi. Halo Luo Yunxi. Aku segera mengetik baris berikutnya. Kapan Anda mendaftarkan akun Anda? 17 Mei, aku bertemu denganmu begitu aku datang. Benar saja, kita hanya dalam 2 ruang dan waktu. Berbagi ponsel. Juga mendaftarkan akun video pendek pada hari yang sama. Itukah yang memotivasi kita? Kunci interoperabilitas data. Jadi apakah itu berarti? Hanya aku dan dia. Batalkan akun perangkat lunak secara bersamaan lagi. Bisa mengakhiri semuanya. 5:30 sore hari ini. Kami setuju untuk membatalkan akun perangkat lunak secara bersamaan. Mencoba untuk mengakhiri hubungan ini. Dan kami gagal. Mulailah dengan memasukkan nomor pertama kode verifikasi. Saya ditarik ke dalam kabut putih tebal. Jarak datang dari segala arah. Sampai saya dengan enggan memasukkan cap cake. Kedua terakhir. Saya merasakannya dengan jelas. Aku mungkin mati seperti ini. Jadi saya berhenti mengetik. Dan di ujung kabut putih, sosok Bura muncul. Dia sedang berjalan di jalan. Mengenakan seragam sekolah longgar. Melihat ke bawah ke ponsel saya. Ia melihat sekeliling dengan bingung. Dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Mengangkat telepon saya dan mengambil gambar kampus. Tiba-tiba, gelombang dahsyat datang lagi. Saya kembali ke kamar asrama kampus saya pada tahun 2023. Aku menatap kembali pengalaman barusan. Aku melihat kampus SMA. Saya melihat Luo Yunxi. Saya juga melihat saya tidak jauh di depan Luo Yunxi. Itu saya di tahun 2022. Dan saat itulah bunyi bip berbunyi. Luo Yunxi menjawab bahwa itu tidak berguna. Aku mengabaikannya. Ketik 2 baris kata dengan cepat, teman sekelas Luo Yunxi. Bisakah Anda melakukan saya satu hal? Saya ingin meminta Anda untuk menemukan saya di tahun 2022. Lalu, biarkan saya tidak pernah melamar jurusan saya saat ini. Tepat sekali. Karena Luo Yunxi meninggal karena serangan jantung. Saya selalu berpikir saya tidak bisa mengubah nasibnya. Tapi saya mengabaikan satu hal di tahun 2022. Ada aku yang lain. Muchen yang merindukan perguruan tinggi. Belum menyadari. Masa depan seperti apa yang menanti Anda? Kedengarannya seperti masalah. Saya menolak dan tentu saja. Luo Yunxi, kamu pemalas. Dia menolakku tanpa berpikir. Tidak peduli apa yang saya minta. Luo Yunxi tidak menjawab. Bahkan, ketika saya memotong lagi dari antarmuka jawaban ini, saya juga menemukan bahwa orang ini telah bekerja keras untuk sementara waktu. Sebenarnya saya mengirim video lain. Tapi copywriting untuk video itu naksir. Seperti apa rasanya? Aku tidak menduganya. Luo Yunxi, anak kecil ini, masih jatuh cinta. Aku menahan keinginan untuk marah. Klik dan lihat dengan senang hati. Menurut Luo Yunxi, dia telah merencanakan mengaku pada anak laki-laki itu setelah ujian masuk perguruan tinggi. Tapi baru-baru ini kakak yang aneh menemukannya. Katanya dia tidak akan selamat dari ujian masuk perguruan tinggi. Sekarang satu-satunya keinginannya adalah untuk mengaku kepada anak laki-laki yang Anda sukai sebelumnya. Luo Yunxi menulis. Perasaan cinta rahasia. Anda jelas berdiri di belakangnya. Tapi sejauh ujung bumi. Luo Yunxi melampirkan gambar di akhir jawabannya. Itu di jalan yang baru saja saya lihat. Dia tidak memotret lanskap kampus. Sebagai gantinya, saya mengambil gambar punggung anak laki-laki itu. Aku melihat punggung itu. Ada kutipan familiar di seragam sekolah yang dia kenakan. Membawa tas sekolah yang familiar. Dan sepatu putih kecil yang familiar. Dalam sekejap, seluruh orang itu jatuh. Kenapa orang di foto dia mengeong padaku? Orang yang disukai Luo Yunxi di tahun 2022 adalah aku. Reaksi kedua saya adalah, lalu dia menolakku. Masih mengatakan di komentar bahwa saya adalah kakak yang aneh. Jadi saya berpikir sedikit. Klik pada antarmuka layanan pelanggan yang kami gunakan untuk berkomunikasi. Lihat lebih dekat. Sepertinya aku tidak memberitahunya siapa aku. Jadi saya menghapusnya. Kata-kata yang kupinta pada Luo Yunxi barusan.
Kemudian perbarui bahwa teman sekelas Luo Yunxi. Kau sungguh tak mau membantuku? Saya lupa menambahkannya sekarang. Kami alumni. Anda dapat dengan mudah menemukan saya. Luo Yunxi berkata pergi. Saya harus mengaku kepada anak laki-laki yang saya sukai. Saya mengambil minuman di depan layar dan mengatakan tidak apa-apa. Saudara terhubung dengan sangat baik. Anda membantu saya akan membantu Anda. Bagaimana kalau menggali kuburanmu jika kau tidak membantuku? Bagaimana Anda bisa saling mengenal? Dari tahun berapa kamu berasal? Mulut Luo Yunxi cemberut. Tapi tetap bertanya dengan jujur. Pada saat ini, matahari sore menyinari kamar tidur. Bersinar di layar. Pada teks yang diketik oleh Luo Yunxi. Namanya Mu Chen. Dia di kelas berikutnya. Dan aku melihat itu dan terdiam. Ini benar-benar aku. Tapi aku hanya anak SMA biasa waktu itu. Saya tidak pernah berpikir seorang gadis akan menyukai saya. Saya perlahan memperbarui sebaris kata. Nama ini. Kedengarannya seperti anak yang sangat baik. Tidak, dia biasa saja. Tapi dia terlihat tampan saat bermain basket. Kakak aneh di asrama memegang ponsel. Mencibir dan menyeringai. Aku mengangkat teleponku. Kirim pesan. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Luo Yunxi. Saya Mu Chen dari 2023. Lulus dari kelas 14 sekolah menengah A11 dan senior 3. Segera setelah. Saya memposting selfie yang jelas di balasan saya. Kemudian geser ponsel sesering mungkin. Menantikan reaksi gadis yang naksir saya. Akhirnya, Luo Yunxi memperbarui jawabannya. Sangat menakjubkan. Tapi teman sekelas Mu Chen, apakah Anda menjadi sedikit lebih jelek? Saya tidak memiliki reaksi emoji. Mari kita batalkan akunnya, oke? Tentang naksir Luo Yunxi padaku. Kami melakukan diskusi yang netral secara intelektual dan objektif. Pertama saya jelaskan. Luo Yunxi naksir aku. Keluar dari keadaan kagum. Dimungkinkan untuk mengagumi penampilan saya yang tampan dan menawan. Anda mungkin juga mengagumi kebijaksanaan bodoh saya. Anda mungkin mengagumi tubuh 8 bungkus saya. Akhirnya, bisa jadi ketiganya. Luo Yunxi keberatan dengan ini. Mengklaim itu hanya karena saya pekerja keras dan energik. Umum dalam segala hal. Tapi kamu bisa optimis tentang segalanya. Aku keberatan dengan keberatannya. Kemudian kita berdiskusi. Dimulai dengan Mu Chen versi 2022 sebagai kebijakan perdagangan inti. Hasilnya tidak tersedia sampai jam 3 pagi. Transaksi dibagi menjadi 2 bagian. Pada langkah pertama, saya akan bekerja sama dengan Luo Yunxi. Saya berharap dia sukses mengakui Mu Chen edisi 2022. Langkah kedua adalah Luo Yunxi bekerja sama dengan saya. Meyakinkan Mu Chen edisi 2022 untuk tidak melamar jurusan teknik. Pada saat yang sama, kode penukaran lotre untuk Mu Chen versi 2022 harus disertakan. Halaman ini bisa dikatakan menentukan nasib keduanya. Setelah pertemuan, saya mengantar Fajar hari berikutnya. Aku menyalakan ponselku. Pada perangkat lunak. Menghapus daftar rumah sakit pertama yang ditulis oleh Luo Yunxi. Lalu, buku biji telah diganti dengan baris kata baru, Mu Chen. Rencana strategi diri telah dimulai. Luo Yunxi juga bangun saat ini. Beritahu Tai bahwa dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Iya? Saya awalnya memutuskan untuk mengaku kepada Anda sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Tapi sekarang aku sedang berbicara denganmu. Ya? Jadi saya mengaku kepada Anda pada tahun 2022. Apa perbedaan antara pengakuan dan pengakuan Anda di tahun 2023? Potong itu. Saya berjanji kepada Anda bahwa mereka tahu perbedaannya sekarang. Luo Yunxi membalas Mu Chen, kamu telah berubah. Dan jangan membuatku terdengar seperti sampah, oke? Jadi bagaimana aku mengejarmu? Dan saya memikirkannya. Apa yang kamu pikirkan di sekolah menengah? Saya selalu berfantasi. Akan ada wajah dingin, putih dan kaya. Di akhir pesta sekolah. Tiba-tiba memegang seikat bunga. Kenakan cadar putih dan panggung drama wanita mengejar pria. Baca nama saya dan sapa Mu Chen. Aku sudah lama mengikutimu. Mungkin kita bisa mencoba untuk mengenal satu sama lain. Saya memberitahu Luo Yunxi tentang ide ini. Luo Yunxi berkata bahwa plot darah anjing itu baik. Katakan aku tidak kaya dan cantik.
Paling banyak saya telah menjadi wakil pemantau. Juga ditarik. Kemudian Anda membuat identitas Anda sendiri. Identitas apa? Saya memikirkannya. Bisa dibilang kau seorang ninja. Dari Perang Dunia Ninja Kedua. Aku ingat sering menonton Naruto. Kau bisa lebih andal? Siapa? Saya ingin menggunakan adegan dari anime buruk seperti Anda. Anak SMA seperti ini. Oke berhenti. Luo Yunsi mengakhiri percakapan. Ini segera istirahat. Sebaiknya tunggu kabar baikku. Sudah sekitar 2 jam. Luo Yunsi kembali. Komentar yang diperbarui. Hasil samping. Efeknya cukup sensasional. Aku tertarik. Saya benar-benar ingin tahu fakta bahwa saya akan menemukan ini pada tahun 2022. Apa itu aktivitas batin? Saya mengetik dan bertanya. Jadi kau bertemu denganku? Saya tidak tahu apakah Anda mengenal saya. Tapi Direktur Usia mengenal saya. Luo Yun menyedot garis kosong. Ayo, saya bergegas ke podium seperti yang Anda katakan. Dia mengaku sebagai ninja wanita. Datang dan temukan Hokage generasi berikutnya. Aku tak tahu apa kau ingin jadi Hokage. Tapi sekarang direktur kelas ingin saya menulis ulasan. Saya senang dan mengatakan hahaha. Anda menyemprotnya. Ayolah, dia direktur usia. Ini tidak seperti Anda belum melihat. Dan saya akan mengatakannya lagi. Aku bukan troll. Tapi bukankah kau naga bernapas api? Luo Yunsi berhenti berbicara. Aku mulai membolak-balik ponselku. Mencoba untuk mengerti. Aktivitas mental saya di sekolah menengah. Tapi aku sangat mengantuk. Saya tidur larut malam kemarin. Bangun pagi lagi hari ini. Dia memegang ponselnya. Linglung dan tertidur di atas meja. Aku punya lebih banyak kenangan dalam mimpiku. Perspektif saya sepertinya mengambang di langit. Kembali ke taman bermain sekolah menengah di musim panas 2022. Pada upacara penghargaan bola basket yang baru saja selesai. Seorang gadis dengan rambut panjang berkibar. Pedang bergegas ke mimbar. Dan semua orang membeku. Direktur kelas berjalan dengan panik. Saya pikir orang ini akan mendapatkan keadilan atau sesuatu. Mengulurkan tangan untuk menariknya dari podium. Selama perselisihan, Luo Yunsi meraih mikrofon. Dia menghibur beberapa kali. Kemudian di bawah tatapan seluruh sekolah. Mengatakan bahwa Menteri Makam Kelas 14 tahun ketiga sekolah menengah. Halo, saya telah mengikuti Anda untuk waktu yang lama. Direktur kelas segera menyadari. Produk ini perlu dibuat untuk A11. Aturan sekolah ketiga. Segera panggil seseorang untuk menarik Luo Yunsi pergi. Luo Yunsi lebih baik mati daripada menyerah. Dia memanjangkan lehernya dan akhirnya. Luo Yunsi mengaitkan mikrofon lagi. Tapi dari sudut pandangku di langit. Sepertinya aku mengerti ekspresi Luo Yunsi. Dia sepertinya lupa kata-katanya setelah hening sebentar. Luo Yunsi tidak tahu saraf mana yang salah. Bicaralah di telepon dan katakan aku seorang ninja. Kembalilah menjadi Hokage generasi berikutnya. Suara jatuh. Dan hening. Direktur usia tidak hadir. Para siswa diam dalam melawan arah angin Mei. Mengenakan seragam sekolah longgar. Luo Yunsi, yang tertiup angin kencang. Berdiri diam di panggung tema. Terlihat tragis seperti jingke. Direktur usia merasa lega. Ternyata itu adalah penyakit sekunder. Saya pikir itu cinta anak anjing. Lalu, dia turun bersama Luo Yunsi, yang tampak seperti kayu. Saya menemukan diri saya di tahun 2022 di keramaian. Muchen di 2022 pucat. Mencengkeram lengan teman semeja di sebelahmu. Di mana aku memprovokasi gadis kedua ini? Saya bangun sambil tertawa. Saya menggali pembaruan ponsel untuk menjawab teman sekelas Luo Yunsi. Saya tidur siang. Sinkronkan dengan ingatan saya di tahun 2022. Maksudmu ya? Saya melihat apa yang terjadi saat istirahat hari itu. Oke, kita akan berhenti di situ. Kamu sangat agung hari itu. Aku bilang tolong diam. Anda baru saja berlari ke podium. Ah, kau sangat menyebalkan. Diam hahaha. Tidak ada gadis. Kedua, ambil mikrofon untuk mengumumkan bahwa Anda adalah seorang ninja. Hahaha, lama sekali.
Dari jawaban terbaru Luo Yunxi, saya melihat gagah dan pembebasannya. Untungnya, wanita tua itu menutup telepon segera setelah itu. Namun pada tahun 2022, saya sangat terkesan dengan Anda. Betulkah? Betulkah? Mimpi ini yang secara singkat membawa saya kembali ke tahun 2022. Mengingatkanku pada banyak kenangan lainnya. Saat itu, ada sekelompok anak muda jahat di dekat SMP A11. Sering berkomplot melawan gadis SMA yang lewat. Mereka semua terlihat tua dan jujur. Anak sejati. Pada saat itu, bahkan jika saya menelepon polisi, saya tidak dapat menangkapnya. Orang-orang muda jahat itu kembali sadar. Ketik untuk Luo Yunxi, hati-hati. Ada serigala di jalan belakang sekolah. Jangan bawa pulang jalan itu lagi. Tapi saat aku bermimpi lagi. Tetapi menemukan bahwa gadis ini benar-benar tidak mendengarkan nasihat. Mimpi. Luo Yunxi ingin membeli figur Hokage untuk Muchen versi 2022. Jika Anda tidak melewati jalan belakang sekolah, Anda harus mengambil jalan panjang lainnya. Luo Yunxi berdiri di persimpangan dan ragu-ragu sebentar. Masih masuk. Saya memiliki perspektif yang sama seperti terakhir kali. Menghadap ke jalan. Luo Yunxi membawa tas sekolah. Melompat di jalan. Tiba-tiba dia menemukan. Selalu ada seseorang di belakangnya. Wajah Luo Yunxi memutih. Memikirkan apa yang saya katakan. Dalam perjalanan ke sekolah. Anak muda nakal yang menyentuh gadis SMA. Oleh karena itu, Luo Yunxi mengantarkan alarm pertama dalam hidupnya. 10 menit kemudian. 2022 versi Muchen memakai sarung tangan. Wajah penuh bekas luka muncul di depan Luo Yunxi. Luo Yunxi bertanya dengan kaget, mengapa ini tahun 2022 kamu? Mu Chen tidak bisa berkata-kata. Saya kebetulan melihat Anda masuk ke baris ini, tidak ada yang berani. Jalan belakang. Detik berikutnya, sekelompok pang akan mengikuti Anda masuk. Mu Chen berkata sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Ternyata ketika Luo Yunxi berjalan ke jalan ini belum lama ini. Aku menjadi sasaran para gangster itu. Kebetulan Mu Chen ada di seberang jalan. Aku melihat wajah celaka para gangster. Pada tahun 2022, Mu Chen adalah orang yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Orang tergantung tinggi. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Lari ke gangster dan halangi jalan. Tapi dua tinju sulit untuk dilawan. Hasilnya bisa dibayangkan. Untungnya, para gangster tidak terus mengikuti Luo Yunxi. Oleh karena itu, Mu Chen menjaga jarak dekat seperti ini. Dengan pria ini di podium di siang hari. Gadis yang menyebut dirinya ninja. Berjalan ke jalan ini. Dan kemudian saya bangun ditahan oleh polisi. Aku bangun tertawa lagi. Aku benar-benar tidak menduganya. Saya masih bisa menonton komedi situasi dalam mimpi saya setiap hari. Buka perangkat lunak video pendek. Aku menggoda bahwa Luo Yunxi benar-benar memilikimu. Kirim kekasihmu langsung ke jeruk. Luo Yunxi membalas. Siapa yang membuatmu begitu licik? Saya ingin memberi Anda angka. Lebih dekat denganmu. Siapa sangka ada tempat seperti itu? Saya akan terus berkomentar dan menjawab. Sebenarnya, ada cara lain. Saya memikirkan apa yang paling saya inginkan di tahun 2022. Aku akan beritahu nomor lotre. Anda menyerahkannya kepada saya pada tahun 2022. Dia akan mencintaimu. Luo Yunxi membalas saya dalam hitungan detik dan menolak. Kenapa begitu? Mu Chen yang saya kenal bukanlah orang yang dangkal. Aku bukan kamu bukan aku benar-benar bukan. Kamu benar-benar tidak baik-baik saja. Aku pergi ke kelas. Duduk. Perbarui komentar lagi. Kalau begitu saya akan memberi Anda nomor lotre, oke? Dan peringkat saya di tahun 2022. Tapi aku akan menutup telepon dalam beberapa hari, oke? Warisan dapat diserahkan kepada Dinsan dari panti asuhan. Saya menolak mengapa. Dinsan bukanlah orang yang dangkal. Mengapa ini alasan yang sama? Aku tetap menolak. Saya sangat marah karena ponsel saya mengunci layar, saya tidak memperhatikannya lagi. Setelah satu kelas, saya mengeluarkan ponsel saya dan membuka video pendek. Temukan nomor akun saya. Saya memperbarui video setelah lama absen. Apa yang dimaksud dengan keberadaan mata uang? Luo Yunxi berkata dengan akun saya.
Buktikan bahwa kebahagiaan tidak berkorelasi dengan nilai moneter. Ini adalah bagian dari omong kosong. Tapi Luo Yunxi ada di area komentar. Ceritakan kisahmu sendiri. Ini tentang keluarga kaya. Orang tua saya bekerja sepanjang hari untuk bisnis dan menyatakan bangkrut. Kisah ayahku terbaring di rel dan ibuku melompat dari gedung. Ini bukan cerita yang bagus. Saya bahkan siap untuk berkomentar pada diri saya sendiri. Kamu bajingan egois. Cepat buat aku kaya dulu. Sungguh, tapi komentarnya sudah setengah jalan. Aku baru menyadari satu hal. Jadi ini adalah topik yang sangat populer. Tapi tidak ada yang menyukainya. Aku membolak-balik beranda. Tidak ada yang menyukai semua video yang diposting oleh Luo Yunxi. Aku sedikit aneh. Panggilan ke angin. Saya menemukan bahwa meskipun Lin Feng dapat melihat video saya. Tapi ketika Anda memberi saya acungan jempol. Tapi itu menunjukkan bahwa ada masalah dengan sistem. Aku tiba-tiba punya perasaan. Luo Yunxi di masa lalu. Ini adalah perahu di laut. Dia tidak berdaya dan kesepian di atas kapal. Dia berada di lautan waktu yang ditinggalkan. Ekspresikan perasaanmu dengan lantang. Mencoba meninggalkan sesuatu untuk dunia. Tapi orang-orang hanya memandang rendah dirinya. Anda tidak dapat berinteraksi dengannya. Saya satu-satunya. Seseorang yang bisa berhubungan dengannya. Ini ikan, itu ombak. Ini adalah simbol khusus untuk membuktikan bahwa dia hidup. Jadi saya memikirkannya. Komentar baru tertinggal di bawah jawaban ini. Apa yang Anda katakan sangat bagus. Seperti segera. Jawab Luo Yunxi. Bodoh sekali mengomentari diri sendiri. Selanjutnya, saya dan Luo Yunxi memulai rencana strategi Muchen yang berkelanjutan. Untuk mengubah takdirku. Saya dapat mengatakan bahwa saya menempatkan diri saya pada tahun 2022. Menjual semuanya. Pada tahun 2022, saya memiliki banyak fantasi tentang pacar saya. Presiden putri. Melintasi putri. Wanita tercantik di Konoha. Atau seperti di film remaja. Gadis itu akan terkena bola basket terbang. Untuk anak laki-laki yang bermain basket. Ujung jari bersamaan saat menyerahkan bola basket. Cinta pemula, saya memberitahu Luo Yunxi hal-hal ini. Jadi Luo Yunxi pertama kali menemukan saya pada tahun 2022. Maaf tentang ninja di podium hari itu. Katanya dia ingin melihatku bermain basket di masa depan. Namun, Mu Chen pada tahun 2022 memiliki ekspresi terdiam di wajahnya. Tidak ada balasan untuk Luo Yunxi. Luo Yunxi tidak menyerah. Dia sedang menunggu abad ketika Mu Chen pergi ke lapangan basket. Berjongkok sendirian di dekat lapangan basket. 1 atau 2 jam. Terus-menerus mengubah posisi. Tidak menunggu bola basket ditendang dari lapangan. Aku dalam mimpi. Ketika Anda melihat gambar-gambar ini. Saya akan mengalaminya secara langsung ketika saya di tahun 2022. Betapa tidak tahu berterima kasihnya. Setelah bangun tidur. Saya mengkritik keras Luo Yunxi, idiot ini. Luo Yunxi memperbaruinya di balasan, bukan? Anda dan saya memiliki hubungan yang cukup baik sekarang. Anda mengambil inisiatif untuk berbicara dengan saya. Saya tidak ragu apa yang saya katakan. Anda bertanya apakah saya bisa membiarkan Anda pergi. Lalu apa yang kau katakan padaku? Aku berkata, teman sekelas Mu Chen, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu pergi jika aku hantu. Menurut Luo Yunxi. Dari tahun 2022. Mu Chen menghentakkan kakinya dan kembali ke kelas tanpa berkata-kata. Tapi di kelas berikutnya. Mu Chen menemukan Luo Yunxi lagi. 2 orang membeli makanan ringan di supermarket sekolah. Duduk di taman bermain plastik berpura-pura pergi jalan-jalan musim semi. Mu Chen bertanya pada Luo Yunxi dengan serius apa yang harus dilakukan. Kamu bisa menjauh dariku. Luo Yunxi yang berbaring. Seluruh orang dengan malas mengikuti arus. Aku akan segera keluar dari sini. Mu Chen tidak menyangka Luo Yunxi akan menjawab seperti ini. Ambil seteguk air mineral. Anda belajar dengan sangat baik sebelumnya. Bagaimana bisa menjadi seperti ini baru-baru ini? Luo Yunxi mengatakan monumen pembolos. Karena aku tiba-tiba menyadari banyak hal. Kau akan mengerti setelah setahun. Mu Chen mengerutkan kening pelan, kamu sangat aneh. Luo Yunxi. Luo Yunxi berhenti berbicara. Bel berbunyi sekarang.
Luo Yunxi hendak bangun. Mu Chen menghentikannya. Apa yang terjadi? Mata Mu Chen berkedip berdenyut. Bisakah Anda mengajari saya cara membolos? Saya ingin melakukan kincir ria. Dang Luo Yunxi. Ketika Anda selesai menceritakan hal-hal ini kepada saya. Dia terus memperbarui perangkat lunak. Dia bertanya padaku jadi teman sekelas Mu Chen. Apa yang kau lakukan? Dan saya melihat deskripsi Luo Yunxi. Tapi terdiam. Di tahun terakhir sekolah menengah saya memiliki banyak hal yang ingin saya lakukan. Ada banyak ide di luar sana. Pacar fantasi. Menyelinap untuk bermain basket di kelas. Dan kincir ria yang seharusnya saya kendarai bersama orang tua saya 3 tahun lalu. Ibu dan ayah mengalami kecelakaan mobil di jalan. Tidak bisa bersama mereka lagi. Aku sangat lelah. Saya adalah siswa sekolah menengah yang paling biasa. Aku dapatkan teman yang bisa menjadi persaudaraan. Lihat dalam pandanganku. Sepanjang sekolah menengah, semua orang adalah sebuah pulau. Kami terkadang mengobrol di seberang pulau. Tapi sebagian besar waktu saya menghibur diri di pulau saya sendiri. Saya tidak tahu seperti apa pulau saya. Jadi di awal paruh kedua tahun senior. Aku punya ide. Saya harus belajar jurusan desain di perguruan tinggi. Untuk mendesain rumah yang sangat kamu sukai. Tahun itu, stres saya menutupi mati rasa saya dari rumah ke sekolah. Tidak dapat menemukan ventilasi. Aku bisa saja melewatinya. Tapi di tahun 2023 yang baru, Mu Chen yang pusing itu. Temui variabel dalam hidup. Dan dia mengulurkan tangan padanya. Mengharapkan jalan keluar. Saya memperbarui di area komentar bahwa Luo Yun adalah teman sekelas. Tolong berjanji padanya. Malam ini, saya melihat sekolah menengah bergaya A pada tahun 2022 setelah tertidur. Mu Chen dipegang oleh seorang gadis. Mereka melawan kerumunan saat mendengar suara bel. Hindari direktur sekolah. Di atas pagar. Tertawa terbahak-bahak di jalanan kebebasan. Lalu aku naik biang lala yang sederhana dan lusuh. Mu Chen mengatakan itu adalah pertama kalinya dia merasa begitu bebas. Di langit, Luo Yunxi membuka tangannya. Setelah berteriak beberapa kali, dia berbalik dan berkata Mu Chen. Aku dengan hangat menyambutmu. Datang ke waktu luang gratis. Tapi sekarang, mari kita pikirkan itu. Bagaimana kita memperbaikinya? Biang lala bekas yang tiba-tiba tidak bergerak. Mu Chen tertawa terbahak-bahak. Duduk puas di kursi mereka tinggi di udara. Lihatlah punggung gadis di depanmu. Dan aku mendengarnya. Mu Chen di 2022. Mengucapkan kata demi kata di hatiku. Selamat datang di pestaku. Saat aku bangun, saya mengerti kematian pecinta anime. SMA rumah. Mu Chen mungkin mulai tertarik pada Luo Yunxi. Tapi aku sadar dengan pengorbanan besar. Ini semua tentang mengubah takdir. Dan harga yang harus dibayar. Saya mulai melanjutkan untuk Luo Yunxi. Sinkronisasikan pemikiran saya untuk tahun 2022. Biarkan Luo Yunxi memuaskan apa yang saya inginkan selangkah demi selangkah. Aku ingat. Saya ingin diam-diam memainkan peringkat di pagi hari belajar mandiri. Biarkan Luo Yunxi menghindari tatapan guru. Serahkan telepon ke Mu Chen pada tahun 2022. Aku ingat. Bagaimana rasanya mencoba selingkuh? Biarkan Luo Yunxi. Bawa Mu Chen. Sebelum ujian tiruan datang, kubur kepalamu di lembar contekan. Saya ingat ingin mencoba mencelupkan Luo Yunxi. Dia diam-diam menyeret meja di lantai pertama ke taman bermain. Di sore yang tenang. Aku berdiri di atas meja taman bermain. Selesai untuk pertama kalinya dalam hidupku. Dan satu-satunya dang. Kemudian bola basket itu tanpa sengaja mengenai kepala Luo Yunxi. Dikejar dan dipukuli olehnya setengah hari di taman bermain. Luo Yunxi mencoba berbagi kepala putih dengan saya pada tahun 2022. Pada malam hari, Luo Yunxi dan saya pada tahun 2023 bertengkar dengan penuh semangat. Secara bertahap. Mu Chen dan Luo Yunxi pada tahun 2022 sepulang sekolah pada malam hari. Mulai pulang bersama. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Waktu yang mereka habiskan di jalan. Itu menjadi lebih lama dan lebih lama. Bahkan dari sudut pandang tidurku. Hal-hal yang dibicarakan dua orang sangat tidak bergizi.
Luo Yunxi, kenapa kamu selalu tahu apa yang ingin aku lakukan? Hei, apa yang kau cekikikan karena aku naga bernapas api? Pernahkah Anda melihat Pokemon? Itu dapat dibingkai dengan pikiran manusia. Luo Yunxi, apakah kamu benar-benar sakit? Aku akan memenuhi keinginanmu yang tidak terpenuhi. Kenapa kau bilang aku akan menutup telepon? Kau tidak akan mati. Anda tidak harus mati sepanjang waktu. Karena aku seorang ninja? Hahaha, jangan membuatku tertawa. Ketika Anda mengatakan ninja, saya ingat hari itu. Kau sangat bodoh hari itu. Mu Chen meletakkan satu tangan di bahu Luo Yingxi. Perut tertawa. Mengapa Anda membuat begitu banyak identitas? Berhenti tertawa sungguh. Saya akan menjadi ninja di tahun 2022. Berubah menjadi naga bernapas api pada tahun 2023 terkait erat dengan Anda. Mu Chen, Anda bertanggung jawab untuk saya. Ditemani oleh hari. Memori sebuah jalan. Setiap kali aku tertidur, saya akan menyinkronkan apa yang saya pikirkan. Mereka perlahan berjalan melewati Mei 2022. Saat itu, Mu Chen juga perlahan jatuh cinta pada Luo Yunxi. Sampai hari ini. Luo Yunxi dan Mu Chen datang ke persimpangan perpisahan. Luo Yunxi tiba-tiba bertanya pada Mu Chen. Pernahkah Anda berpikir tentang kematian? Mu Chen membeku sejenak. Apa maksudmu? Ini secara harfiah. Luo Yunxi berhenti sejenak. Misalnya, jika saya menutup telepon. Bagaimana perasaan Anda? Mu Chen memikirkannya. Tidak menemukan jawaban. Jangan bicara omong kosong, Luo Yunxi tersenyum. Dia menggaruk kepalanya dan berbalik dan berjalan pergi. Mu Chen meneriakinya. Saat Luo Yunxi berbalik, dia melihat Mu Chen mengancamnya dengan gigi dan cakarnya. Bajingan, hiduplah untukku. Anda akan melakukannya dengan sangat baik. Luo Yunxi tercengang. Katakan dengan lantang, jangan khawatir. Saya sudah memutuskan kemana harus kuliah. Dan dia pergi dengan lambaian tangannya. Mataku mengambang di langit. Aku juga diam-diam membaca sebuah kalimat Yunxi. Tetaplah hidup. Hidup untukku. Setelah Luo Yunxi bangun kembali, saya baru menyadari sebuah masalah. Waktu hampir habis. Ini tanggal 6 Juni. Ujian masuk perguruan tinggi besok. Dan saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk melakukan hal yang paling penting. Waktunya sudah matang. Ketika tiba waktunya bagi Luo Yunxi untuk mengaku padaku di masa lalu, saya akan memperbarui di komentar. Jadi pergi dan mengaku hari ini. Aku sudah memikirkan segalanya untukmu. Pergi dan beritahu saya di tahun 2022. Jangan melamar teknik. Kalau tidak, kamu akan menjadi hantu. Mengebor ponselnya sepanjang hari. Apakah terlalu dini bagi Luo Yun untuk mengisap besi? Itu akan gagal, bukan? Pergilah. Aku selalu merasa kau mempermainkanku lagi. Aku bilang aku tidak akan. Pikirkan tentang itu. Dan memutuskan untuk berbicara tentang apa yang terjadi di dalam diri saya. Lagi pula, kebalikannya adalah orang yang akan mati. Dan saya berkata, oke. Pada tahun 2022, saya cukup tertarik pada Anda sekarang. Hehe, gua Luo Yunxi seperti orang bodoh. Setelah tertawa terbahak-bahak, dia tidak pernah menelepon kembali. Hingga senja. Saya baru saja melihat pembaruan terlambat Luo Yunxi. Itu adalah antrean yang cukup panjang. Dia bilang aku merasa harus mengaku padamu. Tidak ada penyesalan. Ini berbeda sekarang. Dan aku menyadari satu hal. Entah itu karena bantuanmu atau tidak. Hanya dengan begitu kamu akan menyukaiku di tahun 2022. Tapi jika kita jatuh cinta, dan jika saya pergi tanpa bertanggung jawab, kau akan semakin menyesalinya. Mu Chen, saya melihat pesan itu dan tidak tahu harus berkata apa. Saya harus bertanya apa yang ingin Anda lakukan? Luo Yunxi tidak menjawab lagi malam ini. Saya mandi lebih awal dan tidur di tempat tidur. Dalam mimpiku, aku kembali ke tahun 2022 lagi. Melihat kembali hari ini. Luo Yunxi tidak datang untuk mencarimu di tahun 2022 sepanjang hari. Chen sampai sepulang sekolah. Luo Yunxi memanggil Mu Chen di gerbang sekolah. Dua orang berjalan berdampingan di jalanan sepi. Mereka bergosip samar-samar. Hiduplah seperti pasangan tua dalam kehidupan duniawi.
Akhirnya, di bawah lampu jalan terakhir dalam perjalanan pulang, Luo Yunxi meraih Mu Chen. Wajah Mu Chen merah. Tapi Luo Yunxi mengajukan pertanyaan seperti itu. Chen, jurusan apa yang ingin Anda lamar di perguruan tinggi? Pada tahun 2022, Mu Chen tercengang. Dari sudut pandang Tuhan, saya juga tercengang. Mu Chen bilang dia memikirkannya. Saya ingin melamar jurusan teknik. Luo Yunxi mengangguk lembut. Itu sangat melelahkan. Mengapa tidak mengikuti ujian desain? Mu Chen tersenyum bangga. Aku memeriksa. Proyek ini lebih komprehensif. Masih lelah? Kau mau ke lokasi konstruksi untuk magang? Mu Chen memiringkan kepalanya, tapi jika Anda bisa tinggal di rumah yang dibuat sendiri. Saya pikir itu semua sepadan. Tidakkah kamu akan menyesalinya? Kamu sangat aneh. Mu Chen mengerutkan kening dan menatap Luo Yunxi. Mengapa Anda menyesal melakukan apa yang Anda sukai? Luo Yunxi sedikit tersesat. Dan kemudian senyum lega di bawah lampu jalan. Ya, jadi Anda tidak akan menyesalinya? Mu Chen dengan lembut menepuk kepala Luo Yunxi. Jangan jadi repeater. Waspadalah terhadap pukulan. Luo Yunxi hanya melihat ke langit. Saya tahu pertanyaan keduanya. Saya mengatakannya ke udara. Meskipun dia tidak bisa melihat apa-apa pada saat itu. Tapi dia tahu aku ada di sana. Saya tidak tahu harus berkata apa. Aku merasakan wajahku sedingin es dan mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Dari kenyataan datang sentuhan air mata. Aku sadar aku bangun. Saat ini, Luo Yunxi menatap Mu Chen dengan tenang. Bagaimana jika Anda masih menyesalinya di masa depan? Itu pasti masa depan. Saya salah. Maka kau harus bangunkan pria bodoh itu. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Semuanya kabur seperti kabut. Saya hanya bisa mendengar Luo Yunxi. Suara sambil tersenyum. Oke, saya berjanji. Tidak, dia sepertinya berbisik di telingaku. Aku bangun dan fajar telah datang. Aku menyeka wajahku. Dan air mata itu sudah mengering. Aku buru-buru menggali ponselku dan ingin memperbarui komentarnya. Tapi saya tidak tahu sikap seperti apa yang harus digunakan. Hadapi Luo Yunxi. Apakah terima kasih atau disesuaikan seperti sebelumnya? Akhirnya, saya hanya mengirim pesan yang benar-benar memiliki Anda. Luo Yunxi hehe. Begitu-begitu, aku ragu-ragu. Ketik baris berikutnya atau pergi dan akui padaku di 2022. Apa yang kau pikirkan? Apakah Anda masih ingin mengikuti ujian yang baik? Jangan membicarakannya, selamat tinggal. Ingatlah untuk pergi ke ruang saya untuk mengumpulkan. Aku baru sadar. Hari ini tanggal 7 Juni. Ini hari ujian masuk perguruan tinggi. Itu adalah hari kelahiran Luo Yunxi. Dia akhirnya gagal mengaku padaku pada 2022. Hanya saja kali ini. Ini adalah pemimpin tetap yang dia pilih atas inisiatifnya sendiri. Podium. Gadis kecil yang hidup seperti lelucon di mulut para siswa. Agar tidak membiarkan anak laki-laki yang disukainya. Tutupi bayangan seumur hidup. Saya memilih untuk pergi sendiri. Memegang telepon dengan tatapan kosong. Butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Saya tidak tahu kapan saya mulai menangis lagi. Luo Yunxi. Terima kasih. Terima kasih telah menyelesaikan satu untuk saya. Pekerjaan rumah abad belum matang anak laki-laki. Tentang cinta yang bodoh. Mimpi mengembara. Terima kasih telah muncul di masa laluku. Dan memilih untuk tidak mengganggu masa depanku. Akhirnya tiba juga hari itu. Aku meminta cuti. Menunggu dengan sungguh-sungguh jawaban Luo Yunxi di asrama. Aku akan berpikir. Dia masih berbicara dengan saya di antara ujian. Tapi setelah pagi berlalu, Luo Yunxi tidak menjawab untuk waktu yang lama. Bagaimana cara memanggilnya di akun? Itu hanya pertunjukan satu orang saya. Apakah dia mati? Aku duduk dengan tatapan kosong di kursi. Saya merasakan gelombang kehilangan. Tapi sebelum saya mulai berduka untuk Luo Yunxi, naga bernapas api yang semarak ini akhirnya diperbarui. Saya melihat jawabannya. Saya menemukan bahwa Luo Yunxi menggunakan banyak tanda seru. Tampaknya situasi di sana sangat mendesak. Mu Chen, apa kau tidak membawa ponselmu hari ini? Kenapa aku tak bisa menghubungimu?
Saya melihat kegembiraan Luo Yunxi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya panik untuk sementara waktu dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku mencoba mengumpulkan kenangan hari itu. Jawabannya mengatakan bahwa ujian selesai pada hari pertama ujian masuk perguruan tinggi. Sepertinya saya dalam mode pesawat. Buka saat Anda tiba di rumah. Luo Yunxi berkata dengan cemas. Tahukah kamu? Terakhir kali. Preman kecil yang berkomplot melawanku mengejarmu. Apa? Saya bingung. Apa-apaan? Segera setelah. Luo Yunxi bilang aku baru saja melewati tangga. Dengarkan si kecil mereka. Panggil mereka di kamar mandi. Katakanlah Anda merusak perbuatan baik mereka 2 hari yang lalu. Sebelum ujian sore ini. Aku akan menancapkan 2 lubang padamu. Kali ini, saya akan mengetik kalimat, saya akan pergi. Benar atau salah? Aku tidak bisa mengetahuinya. Karena aku ingat. Saya baik-baik saja pada hari pertama ujian masuk perguruan tinggi. Shun Shunli. Aku melihat pesan Luo Yunxi. Aku juga kacau. Kekacauan apa ini? Akhirnya, Luo Yunxi menjadi tenang. Dia hanya mengirimiku 1 kalimat, bisakah kamu bertanya pada kakek San? Bagaimana tepatnya aku mati? Kakek San juga merupakan dekan panti asuhan. Saat Luo Yunxi membuat permintaan ini, saya tidak datang dengan Huang Lei. Rasanya seperti aku telah menyentuh beberapa kebenaran. Saya menelepon Din San. Dengan hati-hati menanyakan tentang semua detail kematian Luo Yunxi. Din San memberitahuku. Luo Yunxi memang meninggal karena serangan jantung. Di bawah pertanyaan saya yang berulang. Din San yang sudah tua harus mencoba mengingat lebih detail. Luo Yunxi sedang siang di hari pertama ujian masuk perguruan tinggi. Meninggal di jalan. Dia memiliki sedikit memar di tubuhnya tetapi tidak banyak. Polisi berspekulasi. Ini karena tersandung saat serangan jantung. Saya bertanya tentang jalan di mana Luo Yunxi meninggal. Dalam akun Din San. Jalan yang sudah dikenal secara bertahap muncul. Itu jalan pulang. Aku menutup telepon. Aku tidak bisa berhenti gemetar. Imajinasi yang mengerikan muncul di benakku. Jadi siang hari tanggal 7 Juni 2022. Setelah Luo Yunxi mengetahui hal ini, aku ingin menghentikan para berandal ini. Lari intens dikombinasikan dengan keadaan emosi cemas. Atau dalam konflik antara gangster. Akhirnya menyebabkan serangan jantung Luo Yunxi. Dan aku tanpa disadari selamat. Saya tidak pernah membayangkan bahwa pada hari ujian masuk perguruan tinggi, seorang gadis pergi untuk melindungiku. Apakah begitu? Tanganku sedikit lemah. Saya tidak berani membalas pesan Luo Yunxi. Tapi Luo Yunxi berinisiatif untuk membalas Mu Chen. Kamu tidak harus diam. Aku mengerti. Saya bilang saya biasanya tidak melakukan apa-apa. Bagaimana bisa serangan jantung terjadi secara tiba-tiba tanpa alasan? Jadi kematianku masih sangat tragis. Saya buru-buru mengetik dan berkata Anda tidak pergi ke Luo Yunxi. Jika tidak berhasil, Anda dapat memanggil polisi. Ya. Panggil saja polisi. Teks terakhir yang ditinggalkan oleh Luo Yunxi di layar adalah, tapi mereka sudah dalam perjalanan mengejarmu. Mungkin aku akan menemukanmu di detik berikutnya. Jangan khawatir, teman sekelas Mu Chen. Saya telah menelepon polisi. Aku juga akan melindungi diriku sendiri. Tapi sebelum itu, saya tidak akan pernah mengizinkan Mu Chen pada tahun 2022. Terluka oleh para gangster itu karena menyelamatkanku. Luo Yunxi tidak menjawab lagi, aku kembali sadar. Mengirim pesan yang tak terhitung jumlahnya seperti orang gila. Setiap pesan mengatakan jangan pergi. Berhenti, kembalilah padaku. Pergi dan ikuti ujian masuk perguruan tinggi Anda dengan baik. Kamu hanya seorang gadis. Apa gunanya pergi? Kau hanya naga bernapas api yang tidak bisa menghirup api. Anda akan menutup telepon, saya menutupi telepon saya. Menangis di atas meja di atas kepalaku. Aku sedang duduk di meja di kamar asramaku. Biarkan teman sekamarku peduli padaku. Aku tersenyum dengan wajah pucat dan mengatakan tidak apa-apa. Lalu tetap menunggu. Entah apa yang aku tunggu. Matahari terbenam. Konstelasi bulan. Larut malam. Saya tidak menunggu komentar itu diperbarui lagi. Hingga tengah malam pada tanggal 8 Juni. Sebuah pesan masuk melalui telepon.
Itu adalah sebuah email. Aku mengkliknya. Saya menemukan bahwa itu adalah surat dari Luo Yunxi. Batu itu dikirimkan kepada saya pada siang hari pada 7 Juni 2022. Batu mengirim surat. Halo, Mu Chen. Jika Anda melihat email ini, lalu aku masih belum berhasil melewati hari. Kalau tidak, saya pasti akan menghapusnya. Jangan kaget. Jangan mengutuk. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Hanya sedikit tidak mau sebelum mati. Itu tidak baik untukmu di tahun 2022. Bayangan psikologis apa yang Anda tinggalkan? Jadi saya memutuskan untuk mengaku kepada Anda pada tahun 2023. Jadi saya tidak perlu menunggu balasan Anda. Mu Chen, aku menyukaimu. Aku suka saat kamu tersenyum. Dalam 3 tahun sekolah menengah, saya percaya sepanjang waktu. Denganmu. Itu pasti. Itu adalah sesuatu yang akan membuatmu bahagia seumur hidup. Hidupku singkat. Tapi nasib buruk. Tapi satu sudah cukup. Jadi saya harap Anda bisa selalu bahagia. Saya ingin Anda tinggal di rumah yang Anda rancang. Seperti orang bersama. Saya harap kamu bahagia. Kebebasan dan perdamaian. Dikirim oleh Luo Yunxi pada 7 Juni 2022 12:23. Emailnya pendek. Aku menatapnya lagi dan lagi. Waktu itu. Tepat setelah Luo Yunxi mengetahui kebenarannya. Kehilangan kontak dengan saya. Jadi dia menulis email ini sejak lama. Saya telah lama memutuskan untuk tidak mengaku kepada saya pada tahun 2022. Sebelum dia mengejar para berandal itu. Ketahui akhir yang akan Anda hadapi. Saya baru saja mengklik email yang dikirim oleh batu ini. Dan kemudian saya terisak dan membalas email ini. Saya mengatakan teman sekelas Luo Yunxi. Saya harap kamu kembali. Saya akan mendesain rumah yang saya suka dengan baik. Tapi tahukah Anda? Saya berharap Andalah yang tinggal di rumah itu. Saya mengklik kirim. Akhirnya tidak bisa melewatinya. Berbaring langsung di atas meja, Chen Chen tertidur. Mimpi itu datang lagi. 7 Juni 2022. Aku tahu ini terakhir kalinya aku bermimpi. Saya tidak pernah melihat Luo Yunxi lagi. Mu Chen di 2022. Dalam 2 hari ujian masuk perguruan tinggi. Saya sudah mencoba menghubungi Luo Yunxi. Aku tidak mendengar kembali. Sampai akhir ujian masuk perguruan tinggi. Dia baru saja mendengar dari teman-teman sekelasnya. Luo Yunxi telah meninggal. Musim panas itu. Mu Chen yang tidak tahu apa-apa. Setelah mendengar berita itu, tanpa sadar meneteskan air mata. Dia merasa telah kehilangan banyak hal. Tapi dia tidak tahu apa itu. Seorang gadis kecil yang bukan miliknya. Musuh besar dan kecil. Atau cinta yang kabur dan tidak punya jawaban. Setelah itu, Mu Chen mengalami depresi untuk sementara waktu. Kembali ke kehidupan. Dia bekerja paruh waktu untuk bersantai. Menyaksikan matahari sendirian di gunung. Jatuh lagi keesokan harinya. Saya pergi ke sekolah dan mendaftar untuk jurusan teknik universitas favorit saya. Setelah meninggalkan sekolah, Mu Chen mengambil uang yang diperolehnya dari bekerja paruh waktu. Membeli ponsel di pasar barang bekas. Dia pikir telepon itu tidak asing. Mu Chen menaruh bayi telepon di hatinya. Pulang dengan senyum cerah di wajahnya. Dekat rumah. Mu Chen mengeluarkan ponselnya lagi. Di bawah sinar matahari, dia sepertinya tiba-tiba mengingat seseorang. Saya juga menggunakan model ponsel ini. Mu Chen melambaikan ponselnya. Kemudian berpura-pura telepon adalah senjata. Pose keren. Ucap Sasa dingin kepada lampu jalan. Saya juga seorang ninja. Bersiap untuk kembali menjadi Hokage. Dia menyilangkan pinggangnya dan tertawa di jalan yang sepi. Dan kemudian sepertinya semua kekuatanmu terkuras. Berjongkok di tanah dan menangis keras. Keesokan harinya, Ling Feng bertanya pada Mu Chen dengan prihatin. Kenapa kamu menangis kemarin? Aku menggelengkan kepalaku dan berkata tidak apa-apa. Saya menonton film yang sangat menyentuh. Semuanya sudah berakhir sekarang. Aku siap untuk melupakan seseorang lagi. Untuk mengambil mimpi yang ditinggalkan lagi. Lagi pula, hidup itu panjang. Aku tidak bisa hidup sesuai dengan pengorbanan gadis itu. Aku mengepalkan ponselku dan mendaftarkannya di kelas. Paksa dirimu untuk mendengarkan ceramah guru dengan serius. Lin Feng gelisah.
Penasaran mau nanya film apa? Aku baru saja memikirkan namamu. Lin Feng tiba-tiba menyadari apa yang telah saya lihat. Ini benar-benar menyentuh. Itu gadis itu. Aku tidak marah, kakak yang mana? Di mana sentuhan tangan protagonis pria dan wanita? Melalui ruang dan waktu. Betapa romantisnya saya setelah beberapa kata. Mencoba untuk tetap fokus dan mendengarkan guru. Tapi hatiku bingung. Tidak bisa mendengarkan sama sekali. Apa itu? Saya telah berbicara dengan orang-orang dari masa lalu selama puluhan hari berturut-turut. Itu hanya tidak menyentuh tangan. Saya akhirnya tidak bisa keluar dari kelas. Saya terlihat seperti seorang mahasiswa di atas kertas. Dia terlihat seperti siswa sekolah menengah. Berdiri di ujung ruang dan waktu yang berlawanan, dia mengulurkan tangannya. Luo Yunxi, Luo Yunxi. Apakah Anda mati selama setahun? Masih meninggal sehari. Aku sudah merindukanmu. Bahkan dalam mimpiku, aku masih ingin melihatmu lagi. Aku merosot di atas meja. Melihat keluar jendela pada dedaunan yang layu. Rasanya seluruh musim panas menjadi membosankan. Tunggu, bagaimana aku bisa bertemu dengannya lagi? Kesan. Selain kontak teks di platform video pendek. Kontak melalui memori dalam mimpi. Saya sangat dekat dengan Luo Yunxi sekali. Ya, ini dia. Aku mengeluarkan ponselku. Waktu itu, kami sepakat untuk membatalkan akun video pendek bersama-sama. Saya terbang keluar kelas dengan ponsel saya. Kembali ke tempat tidur. Saya memegang ponsel saya dan mencoba menenangkan diri sebanyak mungkin. Menurut spekulasi asli, selama Luo Yunxi dan saya sedang menelepon pada saat yang bersamaan. Lakukan hal yang sama dengan ponsel Anda. Dua ruang waktu akan tumpang tindih. Apakah mungkin untuk memiliki kesempatan lain? Huanxi, aku harus tahu persis. Luo Yunxi pada waktu tertentu di tahun 2022. Apa yang kamu lakukan? Kemudian habiskan waktu di ponsel Anda. Sesuaikan dengan level yang tidak buruk baginya. Iya. Pasti ada sesuatu yang saya abaikan. Ya, email. Ini email. Luo Yunxi adalah orang pertama yang menulis surat itu. Pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 12:23. Mengklik email Rock yang dikirim. Saya segera menggali email itu. Salin kata demi kata. Juga mengaturnya sebagai surat yang tertunda. Pada saat yang sama, saya juga akan menggunakan waktu ponsel saya. Telah disesuaikan dengan 12:23 pada 7 Juni 2023. Tangan kedua bergerak dalam 1 detik. Saya menunggu selama 51 detik. Ini saya yang paling konyol. Startup paling berani dan bersemangat. Jarum kedua akhirnya menunjuk ke 51 detik. Hanya beberapa puluh detik. Aku sudah menunggu selama 1 abad. Jari saya tepat di tombol kirim. Sebentar saja. Benar-benar ada jarak yang datang dari segala arah lagi. Saya tidak punya waktu untuk bereaksi. Ditarik ke dalam pusaran putih waktu dengan jarak. Ponsel di tangan saya menjadi sangat panas. Sepertinya menandakan bahwa hidupnya telah berakhir. Aku memeluknya erat-erat. Pegang dia di dadamu. Aku merasa seperti tercabik-cabik. Tapi aku tidak akan membuangnya. Aku hanya ingin bertemu dengannya lagi. Sampai jumpa lagi di tahun 2023. Jika aku menghilang, saya tidak akan pernah mencicipinya untuk diri saya sendiri. Coba dan menyesal. Karena aku tahu, jika saya tidak mencoba, benda ini akan menjadi seperti duri. Selalu terjebak di hatiku. Dan itu tepat di kepalaku. Kekuatan robekan dari tubuh menghilang. Saya tidak berbobot. Tangan buru-buru memegang dinding. Dingin. Aku melihat sekeliling. Saya menemukan bahwa ini adalah toilet. Lihat depositnya. Seorang gadis yang dikenalnya bersandar di jendela. Memegang telepon dan menatapku kosong. Ponselnya masih berbisik musik. Lagu itu ditangguhkan oleh para gadis. Apa-apaan ini toilet perempuan? Tunggu, kamu adalah Mu Chen. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu menangis? Aku tak menjawab. Menerkam saja dia. Rasakan suhu tubuhnya yang sebenarnya. Seragam sekolah yang familiar. Saya mulai menangis di pelukan siswa sekolah menengah ini. Mulai tertawa lagi.
Aku juga bisa merasakan kebingungan Luo Yunxi. Hampir 1 menit kemudian. Tangannya jatuh di punggungku. Tepuk saja dengan ringan, tidak apa-apa. Mu Chen. Dia bilang dari mana asalmu? Saya dari, tentu saja, 2023. Aku akan memberimu pelajaran, dasar naga bernapas api bodoh. Siang ini, saya mengendarai sepeda. Mengemudi Luo Yunxi menuju rumahku. Setelah mengetahui situasinya, Luo Yunxi bertanya di belakangku. Jadi, aku mati di tangan para berandal itu, kan? Tidak menurut teman sekelas yang menyaksikannya nanti. Ketika Anda bertemu seorang pang, gila meraih mereka. Terdorong terpisah dan jatuh ke tanah. Sudah lemah. Saat kamu jatuh ke tanah, masih memegangi kaki celana pria di bib. Ditambah lari intens di sepanjang jalan. Dan stres ekstrim. Akhirnya menyebabkan serangan jantung mendadak. Apakah Anda menelepon polisi? Ya, tapi Paman Het akan memakan waktu cukup lama. Itu benar, hehe. Apa yang terjadi padamu, Chen? Apakah Anda benar-benar mendapatkan sedikit berat badan tahun ini? Gendut apa? Ini semua otot. Saya telah berlatih banyak memindahkan batu bata tahun ini. Tapi detik berikutnya, Luo Yunxi tiba-tiba menjadi curiga. Sepertinya itu mereka. 4 pang di depan. Menatap persimpangan. Saya berada pada jarak yang lebih aman. Turunkan Luo Yunxi. Kemudian di bawah terik matahari. Mengambil tongkat kayu di pinggir jalan. Berjalan menuju 4 berandal. Para pang ketakutan. Sehelai rambut kuning bertanya pada bos lama. Murid SMA itu. Bagaimana bisa dalam sekejap mata? Anda terlihat seperti kakak laki-laki. Terlihat agak tua. Terutama karena otot. Bos juga mengatakan bahwa Hui tidak pasti. Mungkin saudaranya. Aku menghampiri mereka. Kenakan tampilan yang ganas. Kau mencariku? Polisi berjarak 10 menit. Bagaimana Anda akan bermain dengan saya sebelum itu? Luo Yunxi di samping membongkar semua sepeda. Ambil pipa baja tempat sepeda duduk. Ayo. Pukul aku dan aku akan mati. Kau yang memutuskan. Rambut kuning bertanya lagi pada bos. Apa yang harus kita lakukan? Kedua bajingan kecil ini tidak bisa melakukannya untukku. Mata bos beralih di antara kami berdua. Bersenandung dengan kepala terangkat tinggi dan dada melambai. Kamu siapa? Aku di sini bukan untuk bertarung. Saya tidak pernah suka melakukan hal-hal seperti memukul bebek Mandarin dalam hidup saya. Pergi mainkan permainanmu. Dan kemudian 4 orang pergi. Luo Yunxi berdiri di atas pipa baja dan menghela nafas dengan emosi. Karena para idiot inilah mereka mati. Aku baru saja akan mengolok-oloknya. Tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa berkata-kata. Saya mendengar suara Luo Yunxi. Mu Chen, kenapa kamu berubah warna? Maksudku, aku bukan bunglon. Tapi dalam diam. Aku melihat tubuhku lagi. Secara bertahap menjadi transparan. Aku menoleh dan melihat di ujung jalan. Sosok yang akrab berjalan santai kembali. Saya melihat Luo Yunxi, jangan khawatir. Aku akan menjaga diriku sendiri. Dan aku menganggukkan kepalaku. Aku memejamkan mata dan tidak merasakan apa-apa. Ketika saya membuka mata, saya kembali ke kamar asrama saya pada tahun 2023. Tidak ada yang berubah. Ponsel di tanganku masih ponsel yang sama. Jadi tidak ada yang berubah, bukan? Saya merasakan ketidakberdayaan. Menggenggam erat ponsel dan merintih pelan. Gelombang kebahagiaan lainnya. Mungkin pada akhirnya. Bertemu dengannya. Itu sudah menjadi hadiah terbesar dari Tuhan. Sekitar setengah jam kemudian. Saya baru saja mengemasi suasana hati saya. Siap kembali ke gedung kelas. Aku sedang berjalan menyusuri jalur kampus dengan linglung. Hingga aku hendak memasuki gedung pengajaran. Saya mendengar argumen terus-menerus di gerbang sekolah. Aku menoleh dan membeku di tempat. Seorang gadis di gerbang sekolah sedang berdebat dengan satpam. Pacar saya sedang menunggu penjaga keamanan saya Pulau Vampir. Tidak ada cinta anak anjing untuk anak kecil. Dia berkata dengan marah bahwa ini adalah universitas, bro. Apakah ini hari pertamamu bekerja? Lalu satpam itu berbalik dan menatap gedung pengajaran.
Dan tatapanku. Gadis di belakang satpam bertemu matanya. Aku tidak percaya mataku saat ini. Ya, itu Luo Yunxi. Luo Yunxi yang sedikit lebih dewasa. Dia melambai padaku dengan terkejut. Kemudian Luo Yunxi berjalan melewati gerbang sekolah. Berlari di depanku. Pegang aku erat-erat. Aku gemetar di mana-mana. Sebuah tangan melingkari bahunya dengan paksa, Mu Chen. Aku meninggalkanmu setelah hari itu. Juga menjual ponsel. Saya pikir ponsel ini. Anda masih perlu membelinya. Kalau tidak, saya takut bersama Anda di tahun 2022. Kamu akan menghilang sekarang. Saya sangat tersedak saya tidak bisa berbicara. Tekan kepalanya erat-erat ke dadaku. Aku takut itu hanya mimpi. Aku gemetar dan berkata dengan suara bodoh. Dari mana asalmu? Suara Luo Yunxi masih begitu keras. Saya datang dari tahun 2022. Dan dia mengacungkan satu jarinya di depanku. Aku menunggu setahun. Aku tidak berani datang kepadamu sampai hari ini. Saya marah dan tertawa. Pegang jari-jarinya. Jika saya pergi tidur kali ini. Kenangan dari mimpi. Itu pasti memarahimu sepanjang tahun. Luo Yunxi mengangkat kepalanya sedikit dari pelukanku. Mata basah hanya menatap mataku. Tidak masalah. Aku bisa menghabiskan sisa hidupku membuatmu memaafkanku. Ini adalah sore hari tanggal 9 Juni 2023. Sisir memanaskan tanah. Aku tertawa dan menangis. Dikatakan bahwa mereka yang saling mencintai pasti akan bertemu. Saya percaya bahwa matahari akan hangat pada hari kita bertemu. Di bawah matahari yang menyilaukan. Saya tidak bisa melihat alis Luo Yunxi yang tertawa sama sekali. Tolong beri lebih banyak saran selama sisa hidupmu.